Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih memberikan kepada kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu jagalah hati. Sekali lagi, jagalah hati. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal yang 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Saya akan bacakan ya bagi kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seseorang tidak menginginkan hartanya diambil atau dicuri orang lain. Tidak menginginkan orang lain merusak rumahnya. Demikian halnya dengan tubuh. Tak seorang pun membiarkan tubuhnya sakit, jorok, dan terluka. Itu sebabnya seseorang menjaganya dengan baik. Semakin bernilai sesuatu atau barang, maka makin kuatlah penjagaannya. Yang dilakukan apa yang bernilai bagi kita. Bernilaikah hati yang bersih? Kata jagalah dalam Amsal 4 ayat 23 artinya mengawasi untuk memelihara dengan selamat, mengontrol keluar masuk, mengawasi untuk mencegah atau seseorang melarikan diri, melindungi diri dari kehancuran dan bahaya. Ada usaha atau kerja keras, dan ini sebuah perintah dari Tuhan. Kita harus menjaga hati untuk tidak melukai dan dilukai oleh orang lain. Hati yang anti gores, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. King James Version memakai kata kewaspadaan yang berarti rajin. Jadi harus tetap rajin dan waspada menjaga hati ini. Kita mesti waspada, mengawasi hati di mana dan kapan saja sebagai harta yang mahal. Pemazmur berkata, firman Tuhan senjata paling ampuh untuk menjaga hati yang terperagakan dalam kelakuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan sekedar membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, tetapi mempelajari, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Mengikut Allah dan mengenal jalan-jalannya meliputi suatu keputusan teguh untuk tetap mengabdi kepadanya, mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Jikalau kita menemukan bahwa dahaga dan lapar akan Allah dan kerajaannya sedang menurun, kita harus menilai kembali prioritas kita. Dengan jujur mengakui kesuamaan kita
dan dengan sungguh-sungguh berdoa memohon kerinduan baru akan Allah dan perkenaannya. Lalai dalam menjaga hati kita akan mengakibatkan kita menyimpang dari jalan yang aman dan terjebak dalam jerat pembinasaan. Menjaga hati kita melebihi segala sesuatu, menghasilkan hidup yang mantap pada jalan yang rata, karena perkenan dan kasih karunia-Nya selalu menyertai kita. Hati begitu penting di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat sampai 876 kali kata hati ditulis. Apa kata Tuhan tentang hati? Hati adalah pusat dari segala sesuatu yang nampak dari luar dan bisa dilihat, misalnya tindakan, perbuatan, perkataan, ataupun tingkah laku. Segala sesuatunya itu dikontrol dengan yang namanya suasana hati. Kalau hati sedang senang, biasanya apa yang terlihat akan serba positif. Namun jika hati sedang dalam keadaan yang kurang menyenangkan, maka reaksi yang negatif lah yang terlihat. Suasana hati yang seperti bagaimana biasanya terpicu oleh keadaan dan situasi yang sedang dialami seseorang atau masalah. Bukan sesuatu yang asing di kehidupan manusia. Dia sangat dikenal di dunia ini karena memang dunia ini tempat tinggalnya. Masalah lah yang akan menguji suasana hati seseorang dan bagaimana seseorang bisa melihat dan mengatasi masalah yang sedang dialami. Karena itulah mengapa ayat ini mengatakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hati adalah penentu output bagaimana kita berpikir dan bertindak. Bukan Tuhan tidak bisa bertindak untuk menjaga hati kita. Tuhan bisa mengubahkan hati setiap orang. Tuhan bisa melakukan itu semua. Tapi bukan itu poinnya. Di ayat ini jelas sekali kalau kita masing-masing bertanggung jawab terhadap hati kita. Oleh karena itu penting buat kita memiliki respon hati yang benar. Ketika masalah datang dalam hidup kita, Tuhan tahu kita semua pasti punya masalah dan pergumulan. Tapi maukah kita tetap punya respons hati yang benar dan menyerahkan segala masalah tersebut kepada Tuhan? Apa bahayanya ketika kita tidak waspada? Hati-hati jika kita tidak waspada menjaga hati kita. Kalau kita tidak waspada maka otomatis hati kita terganggu dan ada kemungkinan hubungan kita dengan Tuhan pun menjadi jauh. Jadi waspada di sini adalah manakala masalah datang, kita harus punya respons hati yang benar dan tetap jaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita perlu, segala sesuatu yang kita butuh, Tuhan memberikannya bagi kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami, supaya kami tetap jaga hati kami di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah hidup kami sepenuhnya menyerahkan kepadamu
dan hidup kami sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Firman Tuhan sangat luar biasa mengajarkan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah firman sudah kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertailah dan lindungilah kami. Dan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami, totalitas hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.